Awalnya dia terlihat culun, tapi ternyata dia seorang pembunuh berantai. Semua ini bermula dari pembunuhan yang tidak sengaja dia lakukan. Anehnya, seolah semesta berpihak kepadanya. Pembunuhan demi pembunuhan yang dia lakukan seolah tidak pernah terungkap. Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua pembunuhan ini? Dan inilah Killer Paradox episode 1. Litang merupakan seorang mahasiswa yang bosan dengan kehidupannya yang cuma gitu-gitu saja. Dia punya sebuah impian, pergi ke Kanada yang dia bayangkan layaknya surga. Tapi orang tuanya tidak pernah mengizinkannya. Yang bisa Litang lakukan hanya melihat vlog perjalanan ke Kanada. Dan karena saking inginnya ke Kanada, dia membeli sebuah lukisan. Cuma karena di kosan miliknya tidak ada palu, Lee menggunakan botol air yang membeku untuk memasang paku di dinding. Tapi semua itu sia-sia. Lee hanya bisa memandang lukisan yang ada di depannya. Siang harinya, Lee datang ke minimarket tempat dia bekerja sambilan. Nah, sore harinya, seorang kakek setengah mabuk datang. Dia terlihat sangat menyebalkan. Sambil terus mengumpat, si kakek itu berencana membeli rokok. Tapi setiap rokok yang disodorkan oleh Lee tidak pernah tepat. Ditambah lagi, si kakek tidak membayar penuh rokoknya dan malah membuat Lee semakin kesal. Si kakek lalu meminta Lee membawakan minuman dan beberapa cemilan ke depan. Lee mencoba menjelaskan bahwa apa yang mau dibawa pergi harus dibayar terlebih dahulu. Tapi si kakek terlihat enggan mendengarkannya. Untungnya, teman si kakek ini yang bernama Kim sangat baik. Dia berkali-kali meminta maaf ke Lee dan memintanya memaklumi sikap si kakek yang sedang mabuk. Beberapa saat kemudian, mereka pun pergi tapi meninggalkan sampah yang tidak dibuang. Lalu, bosnya Lee pun datang dan Lee bersiap berganti shift. Nah, di sini Lee berniat meminjam palu minimarket itu untuk memasang paku di kosannya. Tapi karena bosnya saat itu repot, Lee berpikir mungkin tidak apa-apa membawanya sebentar. Saat pulang, di sebuah gang, Lee melihat kakek yang tadi tergeletak di jalan sambil merintih. Lee mengira si kakek benar-benar mabuk dan sudah tidak kuat berjalan. Lee sebenarnya ingin membantunya, tapi seketika dia teringat sikap buruk si kakek tadi. Jadi Lee memutuskan untuk pergi. Nah, setelah melangkah beberapa saat, Lee melihat Pak Kim. Karena masih memikirkan si kakek, Lee mencoba meminta Pak Kim untuk membantu si kakek pulang karena malam ini akan turun hujan. Tapi sikap Pak Kim berubah 180 derajat. Dia memaki Lee dan memintanya untuk pergi. Lee tersulut emosi dan memberikan salamnya ke Kim. Kim pun berbalik dan langsung memukuli Lee. Di saat itu, Lee mengingat masa lalunya ketika dia dan sahabatnya dibully oleh teman-teman sekelasnya. Pikirannya kalut saat itu. Dia lalu melihat palu yang dia bawa. Lee langsung mengambilnya dan memukul Kim tepat di kepalanya. Kim terkapar. Hujan pun turun di saat itu dan Lee seakan tersadar. Dia nampak panik dan menjatuhkan palunya. Kim pun bangkit tapi dalam keadaan sempoyongan. Dia lalu terkapar kembali. Kali ini Kim benar-benar tewas. Lee tambah panik, apalagi ketika dia tahu ada perempuan yang ada di dekat sana. Perempuan itu ternyata buta. Tapi anjingnya tiba-tiba berhenti dan mengendus jasadnya Pak Kim. Untungnya, setelah itu mereka pergi dari sana. Lee lalu pergi dan membasuh semua darah di bajunya. Di saat itu, dia seakan melihat bayang-bayang Pak Kim. Apalagi tadi saat di minimarket, dia tidak sengaja mendengar Pak Kim yang masih merawat ibunya yang sakit serta merawat ketiga anaknya. Perasaan bersalah itu berkecamuk di pikirannya. Dia membayangkan bagaimana keluarganya nanti ketika dia ditahan kepolisian. Semalaman,
Lee tidak bisa tidur memikirkan semua ini. Tiba-tiba, sahabatnya datang dalam keadaan mabuk. Nah, di sini Lee berniat membuat alibi bahwa dia sudah datang sejak jam 10 tadi. Tapi sahabatnya yang dalam keadaan mabuk ini tidak bisa diajak kerjasama. Lee pun teringat bahwa selama ini semua keburukan yang dia lakukan selalu ditutupi oleh semesta. Sebagai contoh, di saat dulu dia berselingkuh dengan istri orang, atau di saat dia mencuri tablet milik sahabatnya. Nah, kali ini Lee berharap semesta juga membantunya menutupi kasus pembunuhan ini. Tiba-tiba, Lee teringat bahwa paluhnya masih tertinggal di TKP. Esok harinya, jasadnya Pak Kim diketemukan. Detektif Jang saat itu bertanggung jawab menyelidiki kasus ini. Nah, di TKP tidak terdapat CCTV sama sekali. Makanya kepolisian saat itu kesulitan menemukan pelakunya. Saat tasnya dibuka, Detektif Jang menemukan minuman dan kresek minimarket. Sementara itu, bosnya Lee menelponnya dan memintanya untuk segera berangkat kerja karena rekannya tidak bisa datang masuk shift pagi. Di waktu yang sama, Detektif Jang datang ke minimarket dan meminta untuk memeriksa CCTV. Lee nampak panik. Dia bahkan tidak berani menatap Detektif Jang. Tiba-tiba, ada dua orang pria yang menghampiri Detektif Jang. Detektif Jang lalu menyuruh mereka untuk ikut ke kantor polisi. Ternyata mereka berdua pernah bermasalah sebelumnya. Sementara itu, anak buahnya Detektif Jang masih mempertanyakan keberadaan CCTV dan penyebab kematiannya Kim. Keesokan harinya, Detektif Jang pergi ke minimarket dan menanyakan ke pemiliknya, siapa pegawai yang bekerja kemarin. Si bos berpikir sejenak. Dia lalu ingat bahwa Lee yang kemarin berjaga. Detektif Jang pun meminta nomor teleponnya Lee. Tiba-tiba, Lee ini datang. Detektif Jang mencoba untuk berbicara dengan Lee seolah menginterogasinya. Lee terlihat sangat panik. Tiba-tiba, Yong Jae menghampiri Detektif Jang dan mengatakan bahwa kedua korban ini saling membunuh. Mendengar berita tersebut, Lee bisa bernafas lega, seolah-olah semesta berpihak kepadanya. Sementara itu, media Korea masih menyoroti kasus kematiannya Kim. Polisi mulai menginterogasi selingkuhannya Kim. Nah, selingkuhannya ini adalah istri sah dari si kakek, di mana dia mengenal Kim sejak 3 tahun yang lalu. Saat itu, si kakek sering mengajak Kim ke rumahnya untuk minum-minum. Pak Kim ini sangatlah baik. Bahkan, dia sering memberikan uang jajan ke anak mereka. Pak Kim juga merayakan ulang tahun istrinya si kakek yang bahkan di saat itu si kakeknya lupa. Yang awalnya hanya teman minum, berakhir jadi teman tidur. Istrinya si kakek bilang bahwa dia berencana menceraikan si kakek dan menikah dengan Pak Kim. Polisi menyimpulkan bahwa pertikaian yang berakhir pembunuhan itu terjadi karena perselingkuhan ini. Tapi Detektif Jang merasa ada yang janggal. Jika memang alat buktinya adalah bata yang ditemukan di dekat TKP, lantas kenapa tidak ada bercak darah di sana? Meskipun di malam itu hujan, tapi bercak darah tidak semudah itu hilang. Dan lagi, Detektif Jang merasa ada yang aneh dari identitasnya Kim, karena dia tidak menemukan apapun setelah memeriksanya. Keesokan harinya, Detektif Jang datang ke minimarket, dan saat itu Lee sedang bekerja di sana. Detektif Jang menyodorkan 2 permen karet dan memintanya untuk memilih. Di sini, Detektif Jang mencoba untuk menggali lebih dalam tentang Lee. Lee seolah tahu dia sedang dicurigai, tapi dia berusaha setenang mungkin. Merasa kasihan, Detektif Jang hanya menunjukkan kartu identitasnya saja. Malam harinya, rekannya Lee datang ke minimarket dan menanyakan kenapa Lee tidak masuk kuliah. Lee bilang kalau teleponnya rusak. Rekannya Lee bilang saat Lee tidak masuk, ada seorang detektif yang menanyainya dan bertanya tentang Lee. Di sisi lain, saat Detektif Jang sedang tertidur di kantornya, anak buahnya Detektif Jang buru-buru memberitahu Detektif Jang bahwa semua identitasnya Kim ternyata palsu. Nah, disinilah ada sebuah plot twist bahwa ternyata dia
adalah Yu Buil, tersangka kasus pembunuhan berantai di daerah Gangwon tahun 2009. Sementara itu, Lee yang saat itu sedang makan dengan rekannya sangat terkejut mendengar berita tersebut di media. Malam harinya, Lee yang sedang enak-enak dengan pacarnya tiba-tiba berhalusinasi tentang Kim. Kim bilang bahwa Lee seorang pembunuh yang licik. Mendengar hal itu, Lee langsung emosi dan mencekik leher Kim. Tiba-tiba, Lee tersadar dari halusinasinya. Keesokan harinya, Lee mencoba untuk menjalani hari-harinya seperti biasa. Nah, ternyata wanita buta yang ditemui Lee waktu itu, dialah yang menyembunyikan palu yang digunakan Lee untuk membunuh Kim. Lee tampak kelelahan. Saat pulang, ia berniat untuk istirahat, tapi si ibu memaksanya untuk membuang sampah. Tapi saat membuka tempat sampah, bayangan Kim terus menghantuinya. Di sini, Lee terlihat muak karena Lee sendiri merasa kasus ini sudah ditutup. Siang harinya, si ibu memaksa Lee untuk pergi ke gereja. Di sini, si ibu menyinggung tentang pembunuhan yang terjadi di sekitar tempat kerjanya Lee. Si ibu mengutuk pembunuh tersebut dan berdoa agar Tuhan segera membalasnya. Sementara itu, di kantor polisi, Detektif Jang mendapatkan informasi. Ketuanya dipanggil oleh atasan karena dianggap kepolisian tidak becus menangkap penjahat. Apalagi akhir-akhir ini kinerja kepolisian semakin menurun. Di waktu yang sama, Lee baru saja membeli HP baru. Ya, lalu kembali ke tempat kerja. Tiba-tiba, gadis buta yang kemarin datang ke minimarket tersebut. Lee tampak panik. Apalagi saat gadis tersebut meminta 2 juta won sebagai uang tutup mulut. Dan ternyata gadis tersebut tidak benar-benar buta. Lee tampak kebingungan dari mana dia bisa mendapatkan uang tersebut. Sebelum pergi, gadis itu bilang bahwa dia menyimpan palu tersebut. Lee buru-buru berlari, berusaha mengembalikan HP yang baru saja dia beli. Tapi si penjual menolak dan meminta Lee untuk fokus membayar cicilannya bulan depan. Lee juga berusaha mencari pekerjaan paruh waktu, tapi tidak menemukannya. Putus asa, Lee menemui atasannya. Si atasan sempat menolak, tapi Lee berusaha terus meyakinkannya karena dia sangat membutuhkan uang tersebut. Karena masih belum cukup, Lee pergi ke rumah. Sementara temannya ini bingung karena Lee bolos kuliah saat ujian. Sementara Lee sendiri mengambil buku tabungan ibunya dan pergi. Lalu pergi ke bank untuk mengambil semua tabungannya. Lee lalu kembali untuk bekerja. Lee tampak tidak tenang menunggu gadis buta tersebut datang. Lee lalu mendengar ada seseorang yang datang. Lee buru-buru keluar, tapi ternyata itu atasannya. Nah, atasannya ini mendekat dan bilang bahwa ada seorang wanita yang bersikap aneh. Mendengar hal itu, Lee buru-buru keluar. Ternyata si wanita tidak tampak dimanapun. Wanita itu meninggalkan rokoknya. Ternyata ada sebuah pesan di dalamnya yang meminta Lee untuk datang ke sebuah rumah besok di jam 12 siang. Esok harinya, di kantor polisi, Detektif Jang seperti membuka kasus lama yang belum terungkap. Di sini, atasannya mencoba untuk mengingatkan Detektif Jang untuk tidak terobsesi membalaskan dendamnya. Di tempat berbeda, Lee sudah di rumah si wanita. Si wanita bilang dia sangat terkejut di malam itu saat melihat Lee membunuh Kim. Apalagi saat Kim sekarat, Lee hanya diam melihatnya. Si wanita juga terkejut saat melihat berita. Dia bertanya, apakah Lee juga yang membunuh korban satunya? Lee buru-buru menyangkalnya. Lee lalu memberikan uang yang diminta wanita tersebut dan memintanya untuk merahasiakan semuanya. Tapi di sini Lee dibuat tercengang karena si wanita bilang Lee harus membayar uang 2 juta won tersebut setiap bulannya.
Si wanita lalu menunjukkan palu yang sempat dipungut anjingnya. Dia mulai mengancam Lee. Lee nampak kesal. Dia merebut palu tersebut dan bilang semua urusannya sudah selesai. Lee lalu beranjak pergi. Tapi si wanita bilang bahwa dia sudah tahu semua identitas Lee, termasuk ibunya yang sering ke gereja. Mendengar hal itu, Lee pun kembali. Si wanita merasa dia sudah mendapatkan Lee. Si wanita lalu bilang ketika dia bersaksi, polisi langsung akan memeriksa rumah tersebut. Ketika ditemukan DNA-nya Lee, polisi langsung bergerak menangkapnya. Jadi, ada atau tidak adanya palu tersebut, Lee akan tetap ditangkap sebagai pembunuh. Wanita tersebut lalu bilang, mungkin Lee akan dipenjara selama 15 tahun. Lee terdiam, dia kebingungan, tatapannya kosong. Di sini, Lee membayangkan bagaimana masa depannya akan dikontrol wanita tersebut. Lee merasa akan diperalat. Pikiran buruknya mulai muncul. Lee langsung memukul wanita tersebut menggunakan palu. Lee terduduk, dia sempat melamun. Lee lalu mengambil semua uangnya dan juga palu tersebut. Lalu dia pergi. Nah, di sini Lee meninggalkan bercak darah yang tertinggal di gagang pintu. 3 hari berlalu, pengantar susu merasa ada yang aneh karena susu yang dia antar tidak juga diambil. Dia mencoba untuk mengintip ke dalam. Dan di pagi harinya, polisi langsung datang ke rumah tersebut dan meminta kesaksian pengantar susu. Di dalam, rekannya bilang bahwa sepertinya pembunuhan ini terlihat seperti balas dendam. Detektif Zhang mencoba mencari petunjuk lain. Dia mendapatkan sebuah brosur gereja dan data seseorang. Di luar, anjing si wanita ini menggali tanah. Para polisi tampak bingung dan mencoba untuk menghentikannya. Para polisi terkejut ketika ada kerangka di dalamnya. Hasil otopsi sementara dari kerangka tersebut diperkirakan sudah terkubur selama 5 tahun. Dan plot twistnya, kerangka tersebut adalah orang tua dari si wanita buta. Sementara itu, Lee mulai berpikir bahwa ternyata nyawa seseorang bisa dengan mudah dia ambil. Lee di sini masih bingung. Jelas-jelas dia sudah membunuh wanita tersebut. Tapi kenapa sampai sekarang polisi tidak juga menangkapnya? Sementara polisi sendiri dibuat kebingungan. Karena dari hasil olah TKP tidak ditemukan sedikit pun sidik jari. Bahkan tidak ditemukan DNA orang lain di rumah tersebut, bahkan di minumannya. Yang ada hanya liur anjing, di mana diketahui anjing tersebut buta. Jadi si anjing yang kelaparan tidak bisa membedakan. Jadi anjing tersebut menjilati darah yang berceceran di rumah itu. Di waktu yang sama, Lee seperti tidak akan sanggup menanggung semuanya. Lee yang saat itu putus asa berniat untuk bundir. Untungnya niat itu dia urungkan. Kembali ke kantor polisi, Park di sini yakin bahwa ini kasus pembunuhan. Park yakin di hari itu pelaku pembunuhannya duduk di sana sambil meminum kopi. Detektif Zhang lalu meminta Park untuk menceritakan hal itu di hadapan ketua polisi. Park hanya diam. Park bilang bahwa itu hanya asumsinya saja karena dia belum mendapatkan bukti apapun. Malam harinya, ketua polisi meminta Park mengantarkan anjing tersebut ke suatu tempat. Park sempat menolak, tapi ketua polisi bilang hanya ada Park di sana. Jadi Park tidak punya pilihan lain. Di waktu yang sama, Lee berjalan sendiri dengan tatapan kosongnya. Nah, Park yang berjalan bersama anjing itu merasa ada yang aneh ketika si anjing berbelok dan terus menggonggong ke arah tempat karaoke. Ternyata di dalam sana ada Lee yang sedang duduk termenung. Lee lalu membuka sebuah pesan. Dia dilaporkan oleh bosnya ke kantor polisi karena meminta gaji di awal bulan. Tapi setelah itu dia menghilang dan tidak masuk bekerja. Di luar, 2 orang yang ditangkap kemarin mengenali Park. Mereka yang mabuk sangat kesal dengan Park yang merupakan seorang polisi. Jadi, salah satu dari mereka berniat untuk menyerang Park dengan pecahan botol.
Di sisi lain, Lee yang baru saja keluar melihat berita bahwa ternyata wanita buta tersebut adalah dalang di balik pembunuhan kedua orang tuanya. Di sini Lee sadar bahwa orang-orang yang pernah dia bunuh memang pantas untuk mati. Dua orang yang menyerang Park tadi berniat memeras seseorang yang lewat karena mereka tidak punya uang untuk membeli rokok. Nah, di saat itu Lee ini lewat dan mereka langsung memerasnya. Lee yang dalam keadaan mabuk melihat salah satu dari mereka memiliki bercak darah di tangan dan di bajunya. Lee yakin mereka baru saja menyerang seseorang. Tatapan Lee berubah, dia terlihat muak. Esok harinya, kedua orang tersebut diketemukan tewas. Sementara Lee tersadar di kontrakannya. Lee masih bingung kenapa dirinya ini memar-memar. Lee lalu melihat ada sebuah pesan di secari kertas. Pesan tersebut meminta Lee untuk menghubunginya ketika dia membutuhkan bantuan. Nah, di sini Lee samar-samar ingat tadi malam ada yang membantunya. Di sini ada flashback dari wanita tersebut yang bernama Yo. Yo di sini sangat nakal. Dia sering mabuk-mabukan dengan teman-temannya dan juga sering merokok. Di saat itu, rekannya mencoba memperingatkan Yo untuk tidak menyalakan api. Tapi Yo yang mabuk tidak sengaja merokok, yang membuat gas di tempat tersebut meledak dan melukai wajahnya. Yo selama ini hidup dengan paman dan bibinya. Entah kenapa, setelah kejadian ledakan tersebut, dia sangat membenci bibi dan juga pamannya ini. Suatu malam, Yo berencana membunuh paman dan bibinya ini menggunakan gas. Di saat paman dan bibinya ini sedang tidur, ternyata bibinya ini bangun karena mencium bau busuk. Di situ, Yo sangat kesal dan langsung menusuk si bibi dan juga pamannya. Nah, ternyata selama itu Yo sudah mendaftarkan 8 polis asuransi ke paman dan bibinya. Jadi, semua ini Yo lakukan demi asuransi. Ia lalu menguburkan bibi dan pamannya ini di taman belakang rumah barunya. Nah, cerita tentang Yo ini ditulis oleh sepupunya sendiri ke media sosial. Dan ternyata mendapatkan banyak dukungan. Orang-orang mengutuk Yo atas perbuatannya dan meminta semua orang untuk tidak bersimpati kepadanya. Detektif Chang yang mengetahui artikel tersebut langsung menemui sepupunya Yo ini. Detektif Chang meminta keterangan dari si sepupu ini. Kenapa dia sampai menulis artikel tersebut? Si sepupu langsung menunjukkan luka di wajahnya. Sepupunya ini bercerita bahwa dulu saat masih kecil, Yo menyiramkannya dengan air panas dan berusaha membunuhnya. Yang sepupunya ingat, waktu itu Yo hanya tertawa setelah melakukannya. Seakan-akan dia memang terlahir sebagai seorang psikopat. Sementara di kantor polisi, Detektif Park untungnya masih selamat. Tapi semenjak kejadian tersebut, dia memutuskan untuk pensiun. Di waktu yang sama, Detektif Chang menemui jalan buntu di kasus-kasus pembunuhan ini. Tidak ada petunjuk sama sekali mengenai pelaku. Detektif Chang lalu bilang ke rekannya, bisa saja korban jadi tersangka. Kenapa dia bisa mengenali 2 orang yang menyerang Detektif Park sekaligus korban pembunuhan tersebut? Dia ingat kasus di daerah Dongsan. Korbannya bernama Kang, seorang siswi SMA yang dipukuli dan diperkaos oleh pacar sahabatnya sendiri yang merupakan 2 orang tersebut. Sebulan setelah kejadian tersebut, Kang memutuskan untuk bundir. Saat pemakamannya Kang, ibu dari salah seorang pelaku datang dan membuat keributan. Dia berteriak dan bilang bahwa kasus ini bukanlah kasus pemerkosaan, melainkan suka sama suka. Padahal putra dari si ibu tersebut yang merupakan pelaku sudah dibebaskan karena di bawah umur. Setelah bebas, bukannya bertaubat, mereka malah sering melakukan kekerasan dan pencurian. Mereka bahkan berani menyerang Detektif Park. Yong Jae mulai berpikir, apakah mungkin yang membunuh 2 orang ini adalah ayahnya Kang? Detektif Chang meminta Yong Jae untuk menyelidiki orang-orang terdekatnya Kang terlebih dahulu. Karena belajar dari kasus tersebut, Detektif Chang yakin
pasti ada pelakunya di balik kasus kematian aneh ini. Detektif Zhang lalu mencoba mengikuti nalurinya. Dia pergi ke minimarket tempat Li bekerja dan menanyakan ke manajer di sana tentang Yo. Ternyata si manajer pernah melihat Yo hanya berdiri di depan toko hampir setengah jam. Detektif Zhang meminta untuk memeriksa CCTV. Nah, si manajer bilang dia baru saja mengganti CCTV-nya. Dan sekarang CCTV-nya hanya bisa menyimpan rekaman 5 hari ke belakang. Jadi intinya, rekaman saat Yo datang sudah terhapus. Detektif Zhang mencoba menanyakan keberadaan Li. Si manajer terlihat kesal dan bilang bahwa Li sudah tidak nampak lagi setelah meminta bayaran di awal. Di waktu yang sama, Li mencoba menghubungi seseorang yang memberinya kertas petunjuk. Li agak bingung karena orang tersebut mengaktifkan mode rahasia, di mana pesan yang terkirim akan otomatis terhapus dalam waktu 3 detik. Di sini, Li sangat terkejut karena orang itu tahu identitasnya. Li buru-buru memblokirnya. Tiba-tiba, bel berbunyi. Seseorang mengirimkan Li surat. Ternyata, isi suratnya adalah panggilan kepolisian, di mana sang manajer melaporkan Li atas kasus penipuan karena gajinya diambil di awal tapi Li malah absen bekerja. Sementara Yongjae pergi ke rumah orang tuanya Kang. Di sini, ayahnya Kang menjelaskan bahwa anaknya hanya ingin hidup normal, tapi hidupnya malah dihancurkan oleh pelaku. Itulah alasan kenapa ayahnya Kang ini membunuhnya. Yongjae terkejut mendengar pengakuan tersebut. Di waktu yang sama, Li mencoba menelpon kepolisian dan ingin menyerahkan diri. Polisi mengira Li menyerahkan diri karena kasus penipuan gaji tersebut. Li bilang nanti malam dia akan pergi ke kantor polisi. Di sini, Li telah mempersiapkan bukti-bukti yang digunakan membunuh korban-korbannya. Dia seolah pasrah apa yang akan terjadi di hidupnya nanti. Sementara di kantor polisi, ayahnya Kang diinterogasi. Dia mengaku menyerang pelaku menggunakan bata, tapi dia tidak ingat di mana bata tersebut. Karena di saat itu, dia juga dihajar oleh 2 orang pelaku sampai setengah sadar. Entah kenapa, Detektif Zhang masih merasa ada yang aneh di kasus ini. Padahal jelas-jelas ada pelaku yang mengakuinya. Detektif Zhang lalu masuk ke ruang interogasi. Dia meminta ayahnya Kang untuk menulis beberapa keterangan. Zhang juga menawarinya rokok. Tapi ayahnya Kang menolak karena dia sudah lama berhenti merokok. Detektif Zhang juga bertanya, kenapa ayahnya Kang ini berbohong? Padahal bukanlah dia pelakunya. Karena di wajah korban ditemukan bekas sundutan rokok. Pelaku memukul wajah korban menggunakan tangan kanan, sementara ayahnya Kang ini kidal. Ketua polisi lalu menghentikan interogasi tersebut dan meminta Zhang untuk tidak seenaknya. Zhang mencoba menjelaskan bahwa ada sesuatu yang ditutupi dari semua ini. Siapa tahu ada pelaku di balik ini semua. Jadi dia ingin menggalinya lebih dalam. Nah, karena kurangnya bukti, ayahnya Kang diperbolehkan untuk pulang. Ternyata ayahnya Kang memang benar-benar ingin membalaskan dendam putrinya. Orang misterius mengirimkannya sebuah pisau. Dia lalu mengirimkan pesan ke ayahnya Kang bagaimana skenario membunuh dan sisanya akan diurus orang misterius tersebut. Tapi saat akan melakukan aksinya, ayahnya Kang malah ragu. Kembali ke masa sekarang, ayahnya Kang yang baru keluar dari kantor polisi tiba-tiba ditabrak oleh seseorang. Orang yang menabraknya adalah ibu dari salah satu pelaku. Di sisi lain, Li yang baru saja keluar dari ATM tiba-tiba dijamret oleh seseorang dan tangannya terluka. Jadi, dia dilarikan ke rumah sakit. Sementara 2 orang yang menjamretnya hanya mengambil uang miliknya dan membuang semua bukti kejahatannya ke sungai. Sementara di rumah sakit, ayahnya Kang dimintai keterangan oleh Detektif Zhang. Detektif Zhang bertanya apakah ayahnya Kang ini mengenali pelaku yang asli. Ayahnya Kang bersikeras bahwa memang dialah pelakunya. Detektif Zhang memintanya untuk berpikir lagi daripada dia menyesali ini semua seumur hidupnya. Ayahnya Kang lalu keluar untuk mencari udara segar. Dia lalu membuka HP-nya. Nah, di sini terungkap
orang yang dihubungi Lee juga menghubungi ayahnya Kang. Tiba-tiba, ayahnya Kang melihat Lee yang baru saja keluar dari ruangan. Ayahnya Kang terlihat panik. Dia bergegas mendekati Lee, tapi karena buru-buru, dia akhirnya terjatuh. Lee yang melihat hal itu mencoba membantu ayahnya Kang, tapi ayahnya Kang meminta Lee untuk segera pergi. Bukannya pergi, Lee malah penasaran. Apakah ayahnya Kang yang dihubungnya di telegram waktu itu? Ayahnya Kang tidak bisa menjelaskan karena banyak sekali polisi di sana. Yang pasti, ayahnya Kang berterima kasih dan meminta Lee untuk memeriksa telegram. Lee buru-buru pergi. Sialnya, saat keluar, detektif Kang melihatnya. Lee buru-buru menghindar dan itu membuat detektif Kang mencurigainya. Flashback di malam kejadian. Malam itu, ayahnya Kang kehilangan jejak kedua pelaku. Tapi di saat yang sama, ayahnya Kang melihat bagaimana Lee menghajar dua orang tersebut. Awalnya, memang Lee ini terpojok, tapi akhirnya dia berhasil membunuh keduanya. Kembali ke masa sekarang, detektif Chang yang mencoba mengikuti Lee tiba-tiba dikabari bahwa ayahnya Kang mencoba untuk bundir. Detektif Chang buru-buru masuk ke rumah sakit. Saat ini, ayahnya Kang sedang sekarat dan coba untuk diselamatkan. Sementara Lee ingat bahwa yang membawanya kembali ke huniannya bukan cuma ayahnya Kang, tapi ada satu orang lagi. Seorang jaksa baru saja keluar dari tempat minum-minum. Karena mabuk, dia memesan sopir panggilan untuk mengantarkannya pulang. Di kegelapan, seorang pria memakai jaket Only for Heroes datang menghampirinya. Saat di dalam mobil, sopir panggilan yang asli menelponnya. Jaksa itu pun kaget dan keesokan harinya, jaksa itu ditemukan tewas. Sementara itu, adiknya Lee mencoba mencari Lee ke minimarket. Tapi, sang manajer langsung menjelaskan bahwa Lee sempat menipunya dan meminta gaji di awal. Tapi setelah itu, dia menghilang. Si adik lalu mengganti uang tersebut dan pada akhirnya si manajer mencabut laporannya. Sementara kepolisian membentuk tim satuan khusus untuk menyelidiki kasus pembunuhan misterius ini. Tapi selama 4 bulan tidak ada hasil sama sekali. Detektif Chang dan juga Yong Jae mulai mempertanyakan kinerja tim satuan khusus. Dan hal itu terdengar langsung oleh ketua tim satuan khusus. Detektif Chang dan juga ketua tim itu sempat berdebat. Ketua tim menantang Detektif Chang bahwa dia dan juga timnya akan mengungkap kasus ini terlebih dahulu. Detektif Chang pun meminta bantuan seorang hacker untuk menyelidiki kasus ini. Dia merasa ada keterkaitan di antara kasus-kasus ini. Si hacker diminta untuk melihat laporan kasus-kasus tersebut. Si hacker merasa ada perbedaan di antara beberapa kasus. Kasus di awal terlihat seperti ketidaksengajaan, tapi untuk kasus jaksa tersebut memang sengaja dibunuh. Semua ini terlihat dari cara pelaku menusuk si jaksa. Detektif Chang tersenyum, lalu dia menghubungi rekannya yang ada di luar. Detektif Chang bilang bahwa kasusnya jaksa Ji masih dirahasiakan. Bagaimana si hacker bisa tahu detail kasusnya? Jadi, Detektif Chang menyimpulkan bahwa si hacker sudah meretas server kejaksaan. Detektif Chang memberikannya 2 pilihan. Si hacker ikut dengannya ke kantor polisi untuk membantunya atau langsung ditangkap. Si hacker akhirnya mau ikut ke kantor polisi. Di sini, Detektif Chang mencoba meyakinkan kepala polisi untuk mengikuti caranya. Meskipun awalnya agak ragu-ragu, tapi kepala polisi akhirnya mau mengikuti cara Detektif Chang. Cuma, Detektif Chang diwanti-wanti untuk tidak gegabah. Ternyata, Detektif Chang melakukan semua ini agar dia mendapatkan wewenang untuk menyelidiki kasus ini kembali. Detektif Chang lalu mengantar si hacker untuk pulang. Pagi harinya, Detektif Chang mampir ke minimarket untuk sarapan. Nah, di sini dia melihat anjing milik Yo. Detektif Chang mencoba mengikuti anjing tersebut, namun ternyata dia hanya pulang ke huniannya Yo.
Di tempat berbeda ada sebuah plot twist. Ternyata orang yang membantu Lee selama ini adalah si hacker tersebut yang bernama Robin. Lee berpura-pura menjadi pengantar makanan agar tetap bisa terhubung dengan Robin. Tapi di sini Robin memperingatkan Lee karena dia sedang diawasi. Di waktu yang sama, Yongjae bertanya kenapa Detektif Jang mencurigai Robin. Detektif Jang bilang bahwa dulu saat dia ingin menangkap seorang pembunuh, ternyata Robin mencoba untuk melindunginya. Entah di kasus ini apakah Robin juga melindungi Lee. Dia juga belum tahu, makanya dia mencoba mencari petunjuk dari Robin. Detektif Jang sempat melihat sekilas pengantar makanan tersebut yang terlihat seperti Lee. Makanya dia menyuruh teman-temannya mengejar pengantar makanan tersebut. Sementara dia sendiri mencoba masuk ke huniannya Robin. Dengan wajah kesalnya, Detektif Jang bertanya apakah Robin yang memilih korban. Sementara Yongjae yang mengejar Lee dibuat bingung. Karena ada beberapa pengantar makanan yang sama. Mereka akhirnya berpencar dan Yongjae berusaha mengejar si pengantar makanan tersebut. Meskipun susah payah, akhirnya Yongjae berhasil menghentikan si pengantar makanan tersebut. Kembali ke Detektif Jang, dia meminta Robin untuk menelpon Lee. Robin bilang dia tidak mengenal siapa itu Lee. Detektif Jang sangat kesal dan terus memukulinya. Tiba-tiba Yongjae datang dengan si pengantar makanan tersebut. Detektif Jang bingung, bukan ini orang yang dia maksud. Kepala polisi lalu menghubunginya. Kepala polisi marah ke Detektif Jang karena perbuatannya memukuli Robin tersebut ditayangkan secara langsung di internet. Detektif Jang semakin kesal karena merasa dijebak. Dia mencoba memukuli Robin kembali. Cuma dia dihentikan 2 orang polisi yang datang. Flashback ke 4 bulan yang lalu, Lee menulis surat ke orang tuanya bahwa dia akan pergi ke Kanada untuk mengejar cita-citanya. Nah, di terminal, Lee melihat berita bahwa 2 orang yang dia bunuh adalah pelaku pembulian sekaligus pemerkosaan. Melihat berita tersebut membuat Lee yakin bahwa apa yang dia lakukan selama ini benar. Lee pun menghubungi orang misterius tersebut. Lee diminta untuk masuk ke kereta sampai ke peron terakhir. Nah, di saat semua penumpang sudah turun, Robin menemuinya dan menjelaskan bahwa dia orang misterius yang membantu Lee. Awalnya, Lee Tang agak sedikit ragu melihat penampilan Robin. Karena tidak punya tempat tinggal dan tidak punya pilihan lain, akhirnya Lee mengikuti Robin. Saat sampai di huniannya, Robin menjelaskan bahwa pertemuan mereka ini sudah ditakdirkan. Jika mereka bekerja sama sebagai tim, mungkin mereka bisa mengubah dunia. Lee masih belum bisa percaya. Orang aneh yang ada di hadapannya adalah orang yang selama ini membantunya. Robin menjelaskan bahwa benar, selama ini dialah yang membantu Lee menghilangkan bukti-bukti pembunuhan. Mungkin selama ini Lee berpikir bahwa semestalah yang membantunya, tapi kenyataannya tidak demikian. Lee mempertanyakan kenapa Robin melakukan semua ini. Robin hanya ingin menegakkan keadilan. Dia punya aset sebesar 50 juta won. Jika Lee mau, Robin bisa memberikan semuanya, asalkan Lee membantunya untuk menegakkan keadilan. Robin sekali lagi meyakinkan Lee bahwa yang mereka lakukan hanyalah membersihkan sampah di masyarakat. Robin juga yakin bahwa Lee punya suatu indera keenam untuk mengenali penjahat. Robin lalu menjelaskan cara mereka menyingkirkan sampah-sampah ini. Robin juga menjelaskan sebelum Lee ada 2 orang yang bekerja sama dengan dirinya. Orang yang pertama adalah ayahnya Kang. Sementara orang kedua, Robin tidak menjelaskan dan meminta Lee untuk jangan pernah menemuinya. Saat Robin tertidur, Lee mencoba mencari identitas orang kedua. Tapi dia malah menemukan ruangan rahasia, di mana di dalamnya tersimpan semua bukti alat untuk membunuh, serta identitas dari korban-korbannya. Dia lalu mengambil sebuah senjata dan mengambil jaket yang bertuliskan Only for Heroes. Dia lalu keluar dan menyusuri jalan-jalan kota.
Lee tidak sengaja berpapasan dengan Jak Saji. Entah kenapa, Lee punya sebuah feeling bahwa dia harus membunuh Jak Saji. Jak Saji mulai diikuti dan dibawa ke sebuah danau. Di sana, dia diikat dan dimintai keterangan. Tiba-tiba, Robin datang dan dia mencoba untuk membuka HP milik Jak Saji. Di dalamnya ada sebuah video bahwa Jak Saji memperkaos anak di bawah umur. Melihat hal tersebut, Lisa akan marah. Dia langsung menusuk Jak Saji dan membuang jasadnya ke danau. Kembali ke masa sekarang, ternyata selama 4 bulan, Lee ini tinggal berpindah-pindah. Makanya, Lee sangat sulit untuk dilacak. Sementara, Detektif Chang dan ketua polisi mendapatkan hukuman setelah video penyerangan tersebut tersebar di internet. Sementara Lee sendiri sudah pergi ke kota lain. Dia mulai membersihkan sampah di sana. Bahkan saat ini, dia sudah sangat ahli untuk membunuh. Di tempat berbeda, seorang pria menikmati makanannya. Saat pengantar makanan datang, pria itu menunjukkan identitasnya. Dia bernama Son dan seorang polisi. Son di sini bertanya, apakah pengantar makanan tersebut mengenali Litang? Dan film pun bersambung. Nah, itu tadi alur cerita film Killer Paradox episode 1 dan 4. Masih ada episode selanjutnya yang akan tayang. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan episode selanjutnya. Dan Dajung.